Halo, assalamualaikum semuanya Baraya. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kalian tidak bosan dengan vlog keseharian saya. Seperti biasa, di mobil diawali dengan kopi arabik dan kue. Terkejut sekali setelah masuk mobil, ini ternyata sepatuku dol atau terbuka. Kesel iya, cemas iya, marah juga iya. Kok bisa aku nggak respect sama sepatu yang aku pakai ini. Memang sudah lumayan lama aku nggak pakai sepatu ini. Setelah dicuci terakhir aku nggak pernah pakai dan disimpan di dusnya, ternyata terbuka. Yang kiri mangap, yang kanan masih bagus, masih oke. Setelah sampai, ini di mana aku? Ya, ini di Balad Kota Jeddah. Sebelum jalan-jalan saya mau masuk ke salah satu supermarket. Pasti banyak yang tahu kan ini, yang dulunya depan bakso Mang Udin. Nah, di sini supermarketnya lengkap, tapi saya cari-cari sendal. Takutnya ini sepatuku nggak bisa dipakai lama, tapi ternyata nggak ada sendalnya. Banyak sih toko sepatu mau beli, tapi KW-KW semua, ya harganya juga nggak murah. Akhirnya nggak jadi. Di sini banyak toko Indonesia, restoran, rumah makan, dan ini salah satunya Garuda. Nanti setelah beres jalan-jalan mampir ke sini untuk beli makanan dan stok bakso yang banyak. Nanti kalau sudah memasuki bulan puasa, area sini akan ada bazar, semua jajanan, makanan, cemilan pasti ada di sini. Insya Allah nanti bulan puasa aku kesini lagi. Seperti biasa jalan-jalan, tapi ada plusnya yaitu berburu bazarnya Arab. Dan ini salah satu peninggalan sejarah di zamannya Hanbali. Kurang lebih 500 atau 600 tahun yang lalu. Pada zamannya ini adalah sebuah gudang, tempat penyimpanan senjata-senjata serta bom, alat-alat perang lainnya. Dan pada zamannya itu emang kota Jeddah itu ya kayak pusatnya kota. Sisa-sisa bangunan masih ada meskipun sedikit, dan ini salah satu bangunan tertua di sini. Makanya diabadikan semacam museum gitu dan dilindungi meskipun di sekitaran sudah menjadi kota, bahkan perhotelan, tapi ini masih ada. Padahal terbilang sering aku kesini, cuman karena sekarang agak siangan jadi terlihat ada petugasnya dan mereka menceritakan sejarahnya. Setelah sholat maghrib selesai, melanjutkan perjalanan, dan ini salah satu toko, bukan toko emas melainkan badil dahab atau penggantinya emas. Kalau diartikan bahasa Indonesianya emas palsu. Tapi ini untuk modelnya beneran kayak emas asli, bukan mainan. Dan modelnya juga bagus-bagus sekali, apalagi ini saya suka sekali. Bahkan salah satu impian pingin memiliki salah satu gelang yang dipegang ini. Semoga bisa kebeli ya nanti emas aslinya. Untuk harganya di 20 real, 30 real, paling besar itu kayak 50 realan. Tapi untuk gelang dan anting antara 20 sampai 25. Lanjut, sekarang waktunya istirahat sebentar. Di sini beli kentang goreng sama balila dan istirahat sebentar setelah perjalanan panjang, jalan-jalan, jalan kaki. Ini kentangnya renyah sekali, dikasih air asam dan saus yang putih itu ada mayones dan ada garlic sauce. Sebenarnya banyak menunya, cuman karena waktunya bukan waktu makan, jadi cuman beli cemilan aja. Ditawari minuman juga, nggak mau minum yang manis-manis karena di mobil kan sudah minum kopi Arab. Banyak yang berfoto, banyak yang ambil video di area sini. Karena uniknya ini dibilang termos atau kopi terbesar. Lanjut ceritanya, jadi ini banyak sekali rumah-rumah yang sudah ratusan tahun. Sebenarnya rumah area ini itu bukan untuk Arab asli atau Arab Saudi asli, melainkan pengunjung-pengunjung atau pedagang-pedagang pada zamannya. Dan salah satu rumah ini yang saya sekarang masuki, ini rumah pada zamannya, yaitu rumah termewah, orang terkaya, pembisnis besar. Bahkan ada fotonya dari generasi pertama sampai generasi selanjutnya. Di dalamnya masih tertata rapi, seperti itu awal koran,
Ada alat-alat komunikasi zaman dulu, kamera zaman dulu, radio zaman dulu, jenis kunci-kunci yang digunakan zaman dulu, dan ini kayak uang-uang pecahan pada zamannya. Dan ada beberapa telepon rumah, bahkan ada salah satu telepon yang belum ada tombol, jadi untuk menghubungkan telepon ke telepon itu kayak di kode gitu, saya juga nggak ngerti. Pernah sih lihat di salah satu sinetron zaman-zaman dulu, pas sekarang saya lihat aslinya lumayan terkejut juga. Dan ini juga radio dari zaman ke zaman, dari model ke model, serta ketikan zaman dulu ya. Ini salah satu ketikan yang waktu itu katanya dipakai untuk mengirim surat ke para saudagar-saudagar atau ke pemerintahan. Sebenarnya banyak sekali barangnya, ini saya agak naik ke atas, dan kamar-kamarnya pada zaman dulu nggak sebesar zaman sekarang. Kalau zaman sekarang rumah Arab Saudi, wih, besar-besarnya minta ampun. Satu rumah bahkan ada yang 5 WC, setiap kamarnya pasti ada kamar mandinya, belum lagi ruangan untuk tamu ada 2 dan 3. Tapi ini rumah pada zamannya memang sangat-sangat megah, bahkan kayunya juga masih kokoh, padahal bangunan tersebut tanpa menggunakan besi satupun. Meskipun rumah 2 tingkat atau 3 tingkat cuman dialasi kayu, tetapi kayunya juga masih kuat-kuat sampai saat ini. Di perjalanan sambil ngobrol, banyak sekali pengusaha dari luar-luar, bahkan dari Indonesia juga, seperti pengusaha kayu dan kain. Katanya sih itu yang terkenal dari Indonesia. Jadi tidak heran di kota Jeddah dan Mekah ada yang sudah menjadi Saudi asli. Bukan sudah menjadi Saudi asli ya, tapi Saudi asli, cuman kelihatan mukanya kayak mix Asia. Dan itu memang dari kakek buyutnya yang pada zaman dulu merantau ke Saudi Arabia menjadi pengusaha. Itu salah satu contoh, dan banyak negara lainnya yang memang pendatang dan menjadi pengusaha sampai mendapatkan kewarganegaraan. Lanjut cerita lainnya, ini lagi pilih-pilih mau kena modelan Arab, bisa beli satuan, bisa beli satu set, sama sejadahnya sesuai warna. Harganya di 35 sampai 50 ke atas. Kalau saya sih nggak beli mukena Arabnya karena nggak terbiasa. Meskipun saya di Arab, tetapi menggunakan mukena yang bawa dari Indonesia. Menuju jalan arah pulang, jangan lupa membeli hummus dan pul kesukaan suami dari salah satu toko yang memang dari zaman dulu sudah buka, sudah jual pul dan tamis. Lanjut masuk ke salah satu toko parfum, cuman cium ngendus-ngendus aja, dan ku bawa semua kertas. Kalau ada lagi diskonan, nanti belinya dari online. Lanjut masuk ke salah satu toko ASEAN yang menyediakan semua jenis makanan Asia, dimulai dari Korea, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Di sini saya cari-cari bakso, ternyata nggak ada. Lanjut ambil kue, ini kue enak sekali. Sepertinya ini kue Jepang. Ada 2 varian rasa vanila dan rasa keju. Saya ambil rasa keju. Ambil 2 tempe, ambil bihun untuk stok karena nggak ada bihun Thailand, jadi saya ambil bihun yang ini. Lanjut ambil kemiri. Kemiri adalah salah satu bumbu yang harus dan wajib ada. Lanjut ambil micin yang ukuran kecil aja, karena meskipun kecil bakalan awet, bisa sampai 6 bulan, bahkan lebih dari 6 bulan, karena nggak semua masakan saya menggunakan micin. Ini ambil 1 teh botol, ambil 2 tahu, dan 1 teh kotak. Lanjut saya cari pertepungan. Tepung beras ini sangat-sangat wajib ada di rumah untuk campuran gorengan karena hasilnya bisa jadi renyah. Terkejut dengan harganya, ini 138 real. Ini apa? Pas dilihat-lihat, dibaca-baca, ini kayak minyak cabe. Ternyata harganya bisa semahal itu. Di toko tadi saya nggak menemukan bakso, jadi ini di toko yang satunya lagi. Ternyata stok baksonya banyak. Ini saya beli 100 real, punya saya dan punya teman. Dan waktunya pulang. Sebelum pulang beli makan malam dulu dan makannya di rumah. Ini sudah jam 10 malam. Sekian vlog hariannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyimak dan menyukai video saya. See you next time. Wassalamualaikum.